Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Musab SC dengan NIM 5241230007, kelas TEE Praktek Standbook 2024. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek dasar elektronika dengan dosen pengampu Pak Eka Doli. Tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial adalah perbedaan energi potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Ini berfungsi untuk mendorong muatan listrik agar mengalir. Satuan tegangan adalah volt. Tegangan dapat dianggap sebagai tekanan yang mendorong arus listrik melalui konduktor. Adapun rumus tegangan adalah V sama dengan I kali R, yang dimana V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, R adalah hambatan, satuannya ohm. Misalkan di sebuah rangkaian terdapat arus sebesar 300 mA dan nilai hambatannya terdapat 100 ohm. Kita ingin mencari tegangan di sebuah rangkaian tersebut, yang dimana kita mengetahui V, ini rumus tegangan V sama dengan I dikali R. Jadi penyelesaiannya V sama dengan 0,3 ampere dikali 100 ohm, hasilnya 30 volt. Arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam rangkaian persatuan waktu. Arus listrik diukur dengan satuan ampere. Ada dua jenis arus. Yang pertama ada arus searah yang disebut dengan DC, yang dimana yang mengalir dalam satu arah, dan arus bolak-balik yang disebut dengan arus AC yang berubah arah secara periodik. Adapun rumus arus ialah I sama dengan V per R atau V dibagi R, yang dimana itu I adalah arus, satuannya ampere, V adalah tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Misalkan di sebuah rangkaian terdapat tegangannya 12 volt dan hambatannya 330. Kita ingin mencari arusnya. Jadi yang sudah kita ketahui, rumus arus ialah I sama dengan V dibagi R. Jadi penyelesaiannya I sama dengan 12 dibagi 330 sama dengan 0,036 atau 36 miliampere. Daya listrik. Daya listrik adalah jumlah energi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu rangkaian persatuan waktu. Daya diukur dalam watt dan dapat dihitung dengan rumus pertama P sama dengan V kali I, dan yang kedua P sama dengan I kuadrat kali R, yang ketiga P sama dengan V kuadrat per R, yang dimana P adalah daya, satuannya watt, V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, R adalah hambatan, satuannya ohm. Misalkan di sebuah rangkaian terdapat 3 volt tegangan dan hambatannya 100 ohm dan arusnya 300 mA. Jadi kita akan mencoba rumus yang kita ketahui tadi. Rumus yang pertama yaitu P sama dengan V kali I.
P sama dengan 30 kali 0,3. Hasilnya 9 watt. Rumus yang kedua, P sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 0,3 kuadrat dikali 100. 0,9 dikali 100 hasilnya 9 watt. Rumus yang ketiga, P sama dengan V kuadrat per R atau dibagi R. Jadi 30 kuadrat dibagi 100 sama dengan 900 dibagi 100 hasilnya 9 watt. Perbedaan antara sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Yang pertama, lambang. Dapat dilihat lambang dari sumber tegangan seperti berikut ini. Sumber tegangan listrik adalah perangkat yang menghasilkan perbedaan potensial listrik antara dua titik yang memungkinkan arus listrik mengalir. Tegangan diukur dengan satuan volt dan dapat dianggap sebagai dorongan yang mendorong elektron untuk bergerak dalam rangkaian. Sumber arus listrik dilambangkan dengan lambangnya seperti berikut, dan sumber arus listrik adalah perangkat yang menghasilkan aliran muatan listrik yang diukur dalam satuan ampere. Arus menunjukkan jumlah elektron yang mengalir melalui konduktor dalam waktu tertentu. Itulah pembeda antara sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Perbedaan komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber daya eksternal untuk berfungsi. Mereka dapat mengontrol aliran listrik dan seringkali digunakan untuk memperkuat atau mengubah sinyal. Contohnya, transistor digunakan untuk menguatkan sinyal. Yang kedua, ada dioda, mengalirkan arus dalam satu arah dan digunakan dalam penyiaran. Yang ketiga, ada sirkuit terpadu AC, mengandung banyak komponen dalam satu chip. Komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Mereka tidak dapat mengontrol aliran listrik dan hanya menerima atau menyimpan energi. Contohnya, resistor menghambat aliran arus dan dalam rangkaian. Yang kedua, kapasitor menyimpan muatan listrik. Sementara yang ketiga ada induktor menyimpan energi dalam bentuk magnet. Karakteristik komponen dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang memiliki dua terminal, yaitu anoda terminal positif dan katoda terminal negatif, yang berfungsi untuk mengalir arus listrik hanya dalam satu arah. Karakteristik dioda. Yang pertama, memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Yang kedua, memiliki bias maju dan mundur. Bias maju ketika tegangan positif diterapkan pada anoda dan negatif pada katoda. Dioda akan menghantarkan arus setelah mencapai tegangan ambang sekitar 0,6 sampai 0,7 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Bias mundur. Jika polaritas
Di balik, dioda tidak akan menghantarkan arus. Namun jika tegangan mundur melebihi batas tertentu, tegangan akan breakdown. Dioda dapat rusak. Yang ketiga, kurva arus tegangan. Karakteristik ini menunjukkan hubungan antara arus yang mengalir melalui dioda dan tegangan yang diterapkan. Pada bias maju, arus meningkat tajam setelah melewati tegangan ambang. Sementara pada bias mundur, arus tetap sangat kecil sehingga mencapai titik breakdown. Fungsi dioda. Yang pertama, fungsinya itu penyiar arus, yang kedua regulator tegangan, yang ketiga deteksi sinyal, yang keempat indikator cahaya. Karakteristik komponen transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki 3 terminal. Terminal basis B, emitor E, dan kolektor C. Karakter transistor basis B. Terminal ini menerima arus kecil yang mengontrol aliran arus besar antar emitor dan kolektor. Arus pada basis berfungsi untuk mengatur kondisi kerja transistor, apakah dalam keadaan aktif, saturasi, atau cutoff. Yang kedua, emitor. Terminal ini berfungsi sebagai sumber arus yang keluar dari transistor. Emitor biasanya memiliki doping tertinggi untuk meningkatkan efisiensi pengaliran arus. Yang ketiga, kolektor. Terminal ini menerima arus dari emitor. Tegangan pada kolektor dapat dikendalikan oleh arus yang masuk melalui basis, memungkinkan penguatan sinyal. Adapun fungsi transistor, yang pertama sebagai saklar, yang kedua sebagai penguat arus, yang ketiga stabilisasi tegangan, dan yang keempat modulasi sinyal. Sekianlah video yang saya buat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.